Dan bedanya dia tuh nggak pernah ngomong kecuali kebaikan. Tapi nggak ada yang aneh, biasa-biasa ibadahnya. Hari ketiga, Fulan, sebetulnya saya ini kesini karena Rasulullah mengatakan demikian. Tapi maaf, sesudah saya lihat, ternyata kau amalannya gitu-gitu aja. Iya, seperti yang saudara lihat, memang saya begini adanya. Oh, ayo deh kalau gitu. Dah, pas mau pulang, cuma satu yang tidak ada pada diri saya. Saya, alhamdulillah, tidak mendengki dan tidak memendam kebencian terhadap hamba Allah lainnya yang mendapatkan nikmat. Akhirnya, oh ini yang tidak ada pada diri saya. Hati-hati, Pak, Bu. Halo? Jelas tidak nih? Jangan-jangan lagi dengki ke saya nih. Wah, si Agim lah, orang banyak modalna. Itu teh dengki ya. Dan ciri pendengki mah terus nyerang, ingin menjatuhkan, enggak rela. Jadi gimana nih supaya sembuh? Mau sembuh tidak? Nah, rahasia kesembuhan dari kedengkian, memang ini harus pakai ilmu ya. Pertama ilmu, dan yang kedua riyadah, latihan. Ilmu apa yang penting? Yang penting ternyata ilmu keyakinan. Kita harus mulai meyakini bahwa yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Dan Allah membagikan apapun sesuka Dia. Karena Dialah yang menciptakan, yang mengurus. Kenapa kita ikut campur dongkol? Ayo. Allah yang menciptakan kita dan gak pesen satu keluarga aja adik kakak beda-beda. Seperti ukuran kaki. Kita nomor 36, kawan kita nomor 42. Kenapa harus iri? Wah asik, itu meselopnya nomor 42. Pakai oleh saudara. Diketawain. Karena belakangnya harus diganjel pakai elap. Betul kan? Capek, iri itu capek. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan merubah ketentuan Allah kepada orang itu. Kita dongkol kepada dia, ternyata lancar aja ketentuan Allah, kita makin telentang. Ingat zaman SMA dulu, kata guru kan begini, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh Chef AA. Jangan dengki, ya kan? Sesuka saya pakai nama ya. Dengan nilai 82. Kata yang dengki, si A nilainya 82. Gak mungkin. Pasti ada apa-apanya sama guru. Gak mungkin. Gua tahu modal yang sebenarnya. Gua tahu, kan tetangga. Gak mungkin, pasti ada apa-apa. Wah, panas. Tiba-tiba guru mengatakan, maaf. Ada ralat nih, ibu ada kesalahan nilai. Tuh kan, apa kata gue juga gak mungkin dia segitu. Gak mungkin, percayalah sama gue, percaya ya. Anak-anak maaf, ternyata ibu salah ya, bukan 82 tapi 95. Akhirnya dia digotong ke ruangan PTKK. Aneh, orang lain nilainya naik, dia malah digotong ya. Inilah pendengki yang malang ya. Bagi para pejabat yang dengki ke pejabat yang lain, siap-siap menderita ya. Karena Allah lah yang menentukan, mengangkat, menurunkan derajat seseorang. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Jadi kedengkian kita kepada orang lain itu tidak merubah. Kakak dengki ke adik karena adiknya lebih cantik, tidak merubah wajah ya. Tetap saja malah makin petot wajah dia. Karena yang ada plus dengki. Nah, ibu bapak, satu, kita harus belajar yakin bahwa kita manusia cuman mampir. Naiknya kedudukan tidak berarti naik kemuliaan. Ditambahnya harta bukan berarti diangkat derajatnya. Tidak jarang Allah
menghinakan seseorang justru dengan meningkatkan kedudukannya. Tidak jarang orang yang akhirnya jatuh hanya karena kedudukan yang ditingkatkan. Ya, maka jangan iri. Pernah suatu saat ada santri, tuh lihat itu mobilnya bagus. Coba kalau Ustadz punya mobil itu. Nah, kalau Ustadz punya mobil itu bagus. Akhirnya saya pikir, masuk ke dalam, apa yang terjadi? Ternyata yang punya mobil sedang stres karena cicilannya amat besar. Santri pengen yang punyanya mual, ya. Baiklah, hal yang terpenting lagi untuk mengatasi kedengkian, belajarlah kita untuk mengakui bahwa orang lain ada yang lebih baik dari kita. Memang dia lebih cerdas, memang dia lebih muda, tapi lebih brilian, idenya lebih cemerlang. Belajar hati ini mengakui, itu akan meringankan kedengkian. Kalau sudah mengakui, belajar untuk memuji. Benar Pak, itu azannya lebih bagus. Saya kira ini azannya lebih bagus dari saya. Adek ini memang muda, tapi subhanallah lebih cemerlang ide-idenya. Mungkin dia lebih layak. Kalau kita berani memuji orang lain. Dan yang ketiga, tempatkan diri kita untuk bagian kesuksesan orang lain. Sambil sholat, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia dimajukan urusannya. Tetangga saya ini anaknya dibahagiakan. Doa, kirim makanan ke sana. Kalau perlu salam. Subhanallah, makin banyak kita berbuat sesuatu, idfa billati hiya ahsan. Kalaupun dia berbuat buruk dan kita membalas dengan kebaikan, plong. Bila hati kita sudah bebas dari kedengkian, insya Allah sekecil apapun amal kita akan utuh bisa menjadi bekal pulang. Para pemirsa yang budiman, mau apa? Kita cuma mampir sebentar. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duhai Allah, ampuni segala kebusukan hati kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua kezoliman yang pernah kami perbuat, ya Allah. Khusus kepada ibu bapak kami, ya Rabb. Ampuni jikalau kami pernah melukai hatinya atau mencabik-cabik perasaannya. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Jadikan kami menjadi cahaya bagi hatinya, kemuliaan bagi dunia akhiratnya. Ya Allah, ampuni jikalau kami pernah mendengki kepada orang-orang yang Engkau cintai. Golongkan kami menjadi orang yang selalu bersemangat memuliakan orang-orang yang Engkau sayangi. Ya Allah, ampuni jikalau kami pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Mu yang lemah. Golongkan kami menjadi jalan karunia-Mu, ya Allah, bagi kaum du'afa. Berikan kenikmatan bagi kami untuk menolong. Berikan kelezatan bagi kami untuk mengabdi. Berikan kemampuan bagi kami untuk melindungi hamba-hamba-Mu yang lemah. Mencukupi hamba-Mu yang fakir. Membahagiakan hamba-Mu yang teraniaya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, indahkan diri kami dengan kerendahan hati. Angkat derajat kami dengan keikhlasan. Sempurnakan kehidupan kami dengan hati yang bening. Ya Allah, izinkanlah Ramadan ini menjadi pembersih lahir batin kami. Izinkanlah Ramadan ini menjadi sebaik-baik bekal bagi kepulangan kami. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Lindungi kami dari para pemimpin yang mendengki satu sama lain. Lindungi kami dari para ulama yang terjerat oleh kedengkian. Dan lindungi seluruh keluarga dan masyarakat ini dari hati yang penuh kedengkian. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah.
Engkaulah penggenggam lahir batin kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, jangan hancurkan kebahagiaan kita dengan kebusukan hati. Marilah kita nikmati kehidupan ini dengan berbahagia melihat nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita lainnya. Walhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.